Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 7,84%. Dengan total market cap mencapai di 1,03 triliun US dollars. Jadi pada hari ini kembali lagi di atas dari 1 triliun. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat ada peningkatan yang sangat signifikan sebesar 9,28%. Dan sekarang trading di angka 22.460 USD. Ya, sementara kemarin di 20 ribuan. Jadi memang benar-benar cryptocurrency itu sangat volatile ya. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar 9,57% dan sekarang trading di angka 1611 ya. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 4,64% di angka 291. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 2,18% di angka 37 sen. Cardano meningkat double digit sebesar 10,85% di angka 33 sen. Lalu untuk Polygon Matic dia meningkat sebesar 9,15% di angka $1.15. Dan yang terakhir ada Dogecoin dia meningkat sebesar 7,58% dan dia sekarang trading di angka 7 senan. Ya, jadi pada hari ini kita bisa lihat hari ini peningkatannya cukup signifikan. Bitcoin sampai 9%-an dan basically sekarang dia mulai retest lagi kayaknya. Kalau nggak salah MA50 ya, harus cek lagi lah di belakang ya. Nah, tapi intinya kenapa ini bisa terjadi? Menurut gua karena indeks dolar. Kalau kita cek di sini indeks dolar itu turun dengan sangat signifikan ya. Indeks dolar itu sekarang di harga 104,22 ya. Artinya ya, sekarang mulai running di bawah dari MA20 walaupun dengan catatan kemarin dia daily close-nya itu gagal di bawah dari MA20. Tapi oke lah ya. Untuk detailnya kita bahas di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke economic calendar. Nah, seperti yang kita tahu ini adalah weekend ya. Weekend nggak terlalu bukan weekend. Kemarin dan kemarin lusa adalah weekend, jadi nggak terlalu banyak data. Nah, kalau kita bisa lihat di hari ini ada beberapa data dari US tapi lagi-lagi hanya bintang satu saja. Jadi kita bisa kesannya nggak terlalu perhatikan ya. Jadi selanjutnya kita mungkin bisa ngelihat ke besok ya. Untuk besok akan ada data yang sangat penting. Untuk besok itu akan keluar data CPI. Ini nggak main-main, langsung ya bisa dibilang salah satu yang paling penting di US. Kenapa? Karena CPI ini ngomongin soal simpelnya sih inflasi. Nah, inflasi ini tentunya menjadi salah satu indikator penting bagi the Fed untuk melanjutkan peningkatan interest rate atau tidak ya. Harapan kita simple, harapan kita CPI-nya lebih rendah daripada forecast. Ya, kalau itu bisa terjadi, harusnya in theory dolar akan melemah lagi dan tentunya itu yang kita inginkan ya. Jadi nanti akan ada data core CPI dan CPI buat lo yang nggak tahu bedanya apa. Yang CPI ini basically headline, yang core CPI itu dia itu nggak ngitung seingat gue energi sama makanan ya. Tapi kita ingin dua-duanya lebih rendah daripada forecast, simpelnya seperti itu ya. Ini untuk besok, nanti kita bahas lagi ya besok otomatis juga ya, sekalian waktu hari hanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari analisa Twitter. Ini simpelnya dia nge-bounce dari trend line ya. Ini lagi-lagi hanya trend line saja, simple, nggak ada kayak MA atau apapun. Kalau kita di sini dari polanya dia ada sedikit ya, walaupun nggak percis ya, tapi ada sedikit ngikutin seperti di 2014, 2017 dan sama-sama ada bounce di sini ya. Nah, pertanyaannya apakah dia akan cukup untuk loncat atau tidak? Menurut gue yang menjadi ujung-ujungnya kuncinya adalah MA50 dan 200 di weekly. Kalau sampai secara TA dia kehajar di situ, kemungkinan besar nggak akan ngikutin seperti di sini. Tapi kalau itu tembus, ada probability seperti ini. Tapi angka 500.000 kata gue terlalu optimis lah ya. Bisa dibilang ini target yang ya bisa nggak? Bisa aja intinya apapun itu. Tapi secara probability nggak terlalu besar ya. Kalau gue sih target bulan kali ini 100.000 sampai 200.000 lah. Itu harapan gue. 200.000 tuh udah yang tingginya banget lah ya. Bisa tembus nggak? Ya bisa aja. Tapi ya kalau gue sih amannya di situ aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke ini ya, ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu dia sekarang di 22.420. Kemarin itu peningkatan sebesar 7,18%. Not bad at all. Dan hari ini yang bisa dibilang mulai di retest oleh Bitcoin adalah MA20. Ya, maka dari itu harapan gue pada hari ini ya gue nggak terlalu muluk-muluk dulu lah ya, gue nggak pengen aneh-aneh. Harapan gue sih simple, kalau bisa Bitcoin
nggak lagi kena ke 21.600. Ya retest nggak apa kayak gini ya, tapi jangan sampai tembus ya. Jadi harapan gue di daily itu Bitcoin bisa andaikan sampai kena di sini mantul lanjut lagi ke atas ya. Karena sekarang secara strukturnya ya overall dia cenderung membuat suatu lower low di sini ya. Nah, kalau sampai dia lanjut lagi ke sini jebol lagi ada kemungkinan tren lower low-nya berlanjut gitu. Jadi makanya kalau bisa dia nggak sampai nembus lagi ya di sini dan mantul ke atas ya. Oke, jadi itu untuk daily-nya. Untuk weekly-nya kita bisa di sini bahwa Bitcoin itu simpelnya akan kalau sampai ini bisa tembus ya, dia akan retest ke EMA 50 ya. Nah, EMA 50 sesuai dengan pembahasan kita dari kemarin-kemarin ini menjadi satu permasalahan cukup besar bagi Bitcoin ya. Karena kita bisa lihat 2 minggu berturut-turut di reject dan ya lo lihat sendirilah di sini ya. Nah, maka dari itu harapan gua adalah kalau sampai di weekly-nya ya atau time frame lebih besar itu Bitcoin bisa weekly close di atas dari EMA 50. Kalau bisa EMA 200 juga ya. Seingat gue EMA 200 nggak terlalu jauh sih ya. Untuk EMA 200 itu sekarang ada di angka 25.335 ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, harapan kita masih sama seperti kemarin tentunya ya. Bagi lo semua pemegang risk on asset, tentunya harapan kita adalah indeks dolar semakin rendah ya. Kemarin retest EMA 20, hari ini mulai running lagi di bawah dan retest ke 104,13 ya. Nah, harapan kita pada hari ini kalau bisa daily close di bawah dari EMA 20. Kalau best case-nya lagi dia bisa juga drop dan dia daily close di bawah juga dari 104,13. Itu harapan kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Sekali lagi gue ingatkan untuk hari ini nggak ada yang terlalu penting secara ekonomi kalendernya. Jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari DCWT dan TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber juga untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral di bawah ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dari sponsor ya, kita juga akan ada EMA ya. Bentuknya seperti apa? Kita akan lihat di sini. Oke, nah untuk EMA ini kita bisa lihat ya akan ada pada tanggal 16 Maret 2023. Ini adalah kerjasama antara Toshi Crypto Indonesia dengan BitGet. Dan kalian bisa mendapatkan kesempatan total hadiah sebesar 100 USD untuk 5 pemenang dengan pertanyaan terbaik. Kebayang gak sih cuma nanya aja bisa dapat ya hadiah total 100 USD ya. Jadi buat yang tertarik bisa masukin mungkin ke kalender lu tanggal 16 Maret 2023 hari Kamis dan kita nanti bisa ikutan EMA, BitGet sama Toshi Crypto Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk dulu ke lanjut lagi ke DCWT dan masuk dulu ke bagian sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia ya di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja. Ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC. Ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dalam satu hari, lagi-lagi seperti di tanggal 9 Maret kemarin, dia menembus 3
Kalau kemarin di tanggal 9 Maret itu adalah support, sekarang dia menembus 3 resisten. Nah, maka dari itu buat lo yang sudah akumulasi di daerah 21.600, lalu kemarin juga sudah dapat di angka MA 200 di sini ya, 19.700 plus bull support band. Congratulations, sekarang sudah profitnya kurang lebih mungkin 7-8%-an. Not bad ya. Nah, untuk sekarang maka akan ada buy limit baru. Buy limit pertama kita sekarang di 21.600, buy limit kedua kita di 21.300, dan buy limit ketiga kita di 20.774. Itu secara spot. Untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini bahwa hari ini sudah terjadi retest pertama di MA20 dan juga di 22.629. Kita lihat besok ya. Kalau besok ternyata tembus juga dan daily close di atas dari di atas dari satu struktur dan MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest seperti ini ya, retest 1, retest 2 di sini. Itu untuk posisi long. Target TP-nya mungkin bisa pertimbangkan di 23.763. Sementara kalau untuk posisi shortnya itu kalau sampai daily close-nya masih di bawah dari 22.629 ya. Kalau masih di bawah besok jam 7 pagi, maka kita bisa limit posisi short di sini. Kalau kena alias retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 21.611. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat kurang lebih mirip-mirip seperti Bitcoin. Kemarin dia menembus 2 resisten ya. Dan sekarang dia trading di angka 1.600 lah kurang lebih ya. Jadi buat lo yang sudah akumulasi di EMA 200, akumulasi di 1434 dan di 1520, congratulations, sekarang sudah profit. Jadi ini yang gue bilang makanya kenapa ujung-ujungnya the best way to trade crypto ya menurut gue pribadi ya adalah long term, karena ya lo lihat sendiri seperti ini ya. Nah, jadi untuk secara spotnya kita ulangi lagi, buy limit pertama jadi kembali di 1567, buy limit kedua di 1520, dan buy limit ketiga kita di 1434 ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita bisa di sini dia kemarin berhasil tembus MA20 dan daily close di atas. Plus untuk hari ini dia sudah terjadi retest pertama di 1623. Maka kalau sampai besok ternyata daily close-nya masih di atas dari MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka di atas MA20 dan 50 ya. Kita bisa pertimbangkan untuk buka limit posisi short di 1623 karena kalau kena lagi itu adalah retest kedua untuk besok ya. Target TP-nya di mana? Kalau mau konservatif bisa pilih di antara MA50 atau 20. Sedikit lebih agresif bisa pertimbangkan di 1567. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1567, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini secara posisi spotnya berarti sudah profit buat lo yang akumulasi di 282,7, 268,1. Seingat gue ini buy limit ketiga waktu di sini tapi udah tembus ya. Dan ini buy limit pertama setelah kita daily close di bawah dari struktur ini. Tapi dua-duanya sudah profit sekarang ya. Nah, untuk posisi spot sekarang berarti tinggal kita ulang aja. Buy limit pertama di EMA 200, buy limit kedua bisa di 282,7 ya. Dan buy limit ketiga kita di 268,1. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya ya, berarti kita bisa pertimbangkan posisi long apabila ya hari ini terjadi retest pertama di MA 200 ya. Kalau terjadi retest pertama seperti di sini ya, retest pertama. Lalu besok daily close masih di atas dari MA 200, retest kedua kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita yang sedikit lebih konservatif di MA 20, yang sedikit lebih agresif di 296,8. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long ya. Untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 296,8. Tinggal kita lihat nanti dia kerjaknya di mana ya. Intinya kita bisa buka posisi short di tempat 2 itu dengan target TP yang lebih konservatif di MA200, yang lebih agresif di 282,7. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat kemarin lucunya nggak terlalu signifikan. Ya lumayan lah ya 2%-an dalam 24 jam. Dan dia berhasil reclaim 37 sen. Maka dari itu untuk buy limit kembali secara spot yang pertama di 37 sen ya, dan buy limit kedua kita di 36 sen.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang sudah akumulasi di dua tempat ini sudah profit sekarang ya. Tapi lagi-lagi untuk spot kita mikirin jangka panjang ya. Itu untuk spot. Untuk posisi futures, kita bisa lihat hari ini ya. Hari ini sudah terjadi retest pertama di EMA 20. Andaikan besok ya XRP masih daily close di bawah dari EMA 20, kita bisa pertimbangkan untuk buka limit ya posisi short di EMA 20 lagi ya. Alias kalau terjadi retest kedua, nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 37 sen. Itu untuk posisi short ya. Untuk posisi longnya hari ini kayaknya nyaris retest di sini tapi belum ya. Masih ada sedikit gapnya. Kita lihat sampai besok kalau dia ada retest ke pertama di 37 sen, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long juga di sini ya. Retest kedua kita bisa buka posisi long dengan target TP yang lebih konservatif di EMA 20, yang lebih agresif di 38 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat di sini dia berhasil reclaim 34 sen. Jadi buat lo yang sudah akumulasi secara spot di buy limit pertama dan kedua sudah kena harusnya ya kalau lo sudah pasang. Yang kemarin masih belum kena mungkin cuma di buy limit ketiga saja. Tapi untuk sekarang berarti baik lagi, buy limit pertama kita di 34 sen, buy limit kedua kita di 31 sen, dan buy limit ketiga kita di 29 sen. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi futuresnya yang sekarang mungkin terdekat adalah resisten di 41 sen. Maka apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 34 sen. Itu untuk posisi short ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, kembali lagi ke 34 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 41 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup futures dan juga spot di Phantom. Dan juga ending dari DCBT kita pada hari ini, seperti biasa aku ingatkan, jangan over leverage dan jangan juga pakai uang panas. Itu adalah dua aturan terpenting di basically trading semua aset class ya. Dan jangan lupa juga nanti kita akan ada AMA dengan BitGet ya pada tanggal 16 Maret hari Kamis. Buat lu yang tertarik untuk mendapatkan total hadiah sebesar 100 USD bisa ikutan hanya dengan bertanya saja ya, luar biasa. Jadi buat lu yang tertarik tinggal ikutan saja. Jadi overall seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.